Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desti Suci Dwi Putri, mahasiswa Pendidikan Olahraga STKIP PGRI Bangkalan. Izinkan saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya PGSD Festival 2025 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan. Semoga sukses selalu. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pencegahan terhadap narkoba dan obat terlarang lainnya. Pada pembelajaran kelas 6 SD, mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar materi pencegahan terhadap narkoba dan obat terlarang lainnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan dan mampu mencegah bahaya nafza dan obat berbahaya lainnya sesuai dengan pola perilaku hidup sehat dengan mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap seperti mandiri dan gotong royong serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, tahukah kalian apa itu narkoba dan nafza? Ya, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, yaitu zat yang dapat menghilangkan rasa sakit, menimbulkan halusinasi, dan menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin, ganja, kokain, morfin, dan sabu-sabu. Sedangkan nafza adalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Psikotropika sendiri adalah zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat yang dapat mengubah perilaku seseorang dan mental seseorang. Adapun dampak penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya. Dampak fisik yang pertama, gangguan saraf seperti kejang, halusinasi, kesadaran terganggu, dan kerusakan saraf. Yang kedua itu masalah jantung dan pembuluh darah. Bisa menyebabkan gangguan aliran darah dan infeksi otot jantung. Yang ketiga itu kerusakan kulit, timbul alergi, luka bernanah, dan penyakit kulit lainnya. Yang keempat, gangguan paru-paru seperti sulit bernafas dan pengerasan paru-paru. Yang kelima, gejala umum, sakit kepala, mual, muntah, diare, demam, gangguan tidur, dan fungsi hati menurun. Yang keenam, gangguan reproduksi, hormon terganggu, dan fungsi seksual menurun. Pada perempuan remaja bisa mengganggu siklus haid atau tidak haid sama sekali. Nah, yang ketujuh itu resiko penyakit menular. Penggunaan jarum suntik yang bergantian bisa menularkan penyakit berbahaya seperti HIV, hepatitis B, dan C. Yang kedelapan, overdosis. Penggunaan narkoba terlalu banyak, tubuh tidak bisa menahannya dan bisa berakibat kematian. Dampak psikis yang pertama, kinerja menurun, jadi lambat, ceroboh, sering tegang, dan gelisah. Yang kedua, rendah diri atau apatis, tidak percaya diri, cuek, suka berhayal, dan curigaan. Yang ketiga, emosi tidak stabil, jadi gampang marah, agresif, dan bisa bertindak kasar. Nah, yang keempat, sulit fokus, konsentrasi menurun, merasa tertekan atau kesal. Yang kelima itu cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman, bahkan bisa nekat menyakiti diri atau bunuh diri. Nah, dampak lingkungan sosial yang pertama, dikucilkan, susah bergaul, cenderung melanggar norma, dan dijauhi oleh orang sekitar. Nah, yang kedua, membebani keluarga, jadi sumber masalah dan merepotkan keluarga. Yang ketiga, masa depan terancam, sekolah terganggu, prestasi turun, dan masa depan menjadi suram. Jenis-jenis narkoba sangat beragam dan bahayanya selalu mengintai. Yang pertama, narkoba jenis morfin yang berasal dari opium, digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan bekerja langsung
pada sistem saraf pusat. Yang kedua, narkoba jenis heroin. Turunan dari morfin berbentuk bubuk putih yang biasanya digunakan dengan cara dihirup atau disuntikkan ke pembuluh darah atau otot. Nah, yang ketiga, narkoba jenis kokain yang berasal dari tanaman koka yang dicampur dengan zat kimia yang memberikan efek senang berlebih namun sangat merusak tubuh. Yang keempat, narkoba jenis ganja yang berasal dari tanaman Cannabis sativa. Meskipun tanaman ini memiliki manfaat industri, namun penggunaannya sebagai narkoba sangat merusak otak, jantung, dan mental. Yang kelima, narkoba jenis opiat atau opium yang berasal dari tanaman Vetiver somniferum, biasanya dicampur dengan morfin sebagai penghilang rasa sakit berbentuk bubuk. Nah, yang keenam, narkoba jenis tembakau goriala. Tembakau ini dicampur dengan ganja sintetis yang memberikan efek penggunanya seperti ditimpa gorila, baunya mirip ganja saat dibakar. Nah, yang ketujuh, psikotropika jenis sabu-sabu berbentuk bubuk, kristal, atau cairan. Nah, rasanya pahit dan tidak berbau, memberi energi berlebih tapi merusak tubuh dan membuat kecanduan. Bentuk-bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, promotif. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum mengenal atau memakai narkoba agar tetap menjauhinya. Yang kedua, preventif, yang bertujuan untuk masyarakat yang belum menggunakan narkoba melalui kegiatan seperti kampanye anti narkoba, lalu pelatihan membentuk kelompok yang sadar akan bahaya narkoba, dan pengawasan produksi dan peredaran narkoba. Nah, yang ketiga, kuratif, untuk pecandu narkoba agar berhenti dan sembuh melalui penghentian penggunaan narkoba dan pengobatan efek samping atau detoksifikasi, perawatan organ tubuh yang rusak, dan pengobatan penyakit akibat pemakaian narkoba seperti HIV, AIDS, dan hepatitis. Nah, yang keempat, rehabilitatif, untuk pecandu narkoba yang telah melakukan pengobatan agar pulih dan sembuh dan tidak menggunakannya kembali. Nah, yang kelima, represif, untuk menindak tegas produsen, bandar, dan pengedar narkoba, dan juga pecandu narkoba melalui jalur hukum. Narkoba merupakan masalah besar di berbagai negara termasuk di Indonesia. Obat terlarang ini sangat mengancam masa depan generasi di Indonesia dengan mengajak remaja untuk menggunakannya. Penyalahgunaan narkoba terhadap remaja terjadi akan rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba tanpa pengawasan orang tua. Langkah-langkah remaja untuk mencegah pemakaian narkoba antara lain, yang pertama, selektiflah dalam bergaul, memiliki kegiatan yang positif, perkuat iman, jangan keluyuran tengah malam, dengarkan nasihat orang tua, lalu olahraga ekstrim, dan perhatikan orang tersayang. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Coba untuk mengulas apa saja yang telah kita pelajari. Ya, benar sekali. Yang telah kita pelajari mengenai pencegahan terhadap narkoba dan obat terlarang lainnya. Bentuk-bentuk pencegahan narkoba yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Wah, adik-adik sudah pintar ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa kembali.